malaikat. Malaikat, para malaikat menangis kalau manusia ini rusak, sebab malaikat Jibril pernah ditanya oleh Nabi, "Hei Jibril, seandainya engkau ditakdirkan menjadi penduduk bumi, apa yang akan kau lakukan?" Kata malaikat Jibril, ada 3. Seandainya aku menjadi penduduk bumi, pertama akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tersesat. Itu kata malaikat Jibril, seandainya jadi penduduk bumi, dia akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tersesat. Luar biasa. Ya, akan tetapi itu kan hanya kalimat seandainya. Kenyataannya malaikat tetap malaikat, manusia tetap manusia. Ada manusia yang disebut malaikat saking baiknya, saking luar biasa jujurnya, saking luar biasa sucinya, sehingga dikatakan ini malaikat. Karena hanya malaikat yang tidak pernah bermaksi. Ada juga orang ini manusia, tapi sering disebut setan. Kenapa? Karena perilakunya sedikit pun tidak pernah ada kebaikan. Dia mulai jelema setan. Ada begitu ya. Saking rusaknya ini orang malah dikatakan udah selesai kan. Apalagi orang Sunda, orang Pandeglang, kalau marah anjing kesrek. Kalau marah tuh, ini bahasa-bahasa Purwo itu kalau udah marah setan. Tuh kan? Mungkin kalau bahasa Indonesia mah orang Betawi paling buset. Nah, paling begitu. Coba kalau udah ke sono, ya. Tapi kalau di Wetan lain lagi. Si kehet. Lah, orang nggak takut kalau ngomong kehet doang. Dasar kehet. Coba kalau dari sono anjing kesrek, sudah haram jadah bahasanya. Ya, ini artinya ini orang kalau udah disebut setan, tidak ada kebaikan dalam hidupnya, sehingga dia marah murka. Tapi apakah benar perkataan itu? Tidak. Seburuk-buruknya manusia, ya, tetap dia adalah manusia. Dan tadi segagah-gagahnya manusia, dia bukan malaikat, tetap dia manusia. Ya, hanya saja kenapa dia mengatakan demikian? Karena emosi, sehingga lisannya rusak. Seperti itu. Ya. Nah, ada keterangan rusaknya lisan adalah karena memarahi orang lain. Benar kan? Orang lain itu dicaci, dimaki, disebut setan, disebut anjing, disebut babi dan sebagainya. Sehingga yang ngomong mah enak-enak aja RT. Yang enak yang ngomong mah, tuh enak aja dia mah. Apalagi pegang mic, apalagi di panggung ngomongnya enak. Tapi yang istilahnya orang yang tidak ceramah, yang pasti tersinggung. Itu kan, Masya Allah. Maka oleh karena itulah, kalau ngomong itu orang, apalagi mubalik ya, kayak saya sering dipanggil, diundang acara-acara di mana-mana, Bu. Kalau lagi ngomong di atas panggung, udah kayak panglima aja. Benar. Karena itu yang ada di depan kita udah seolah-olah udah tunggul semua, padahal kan gak begitu. Di depan kita banyak orang alim, di depan kita banyak para guru, tapi mereka begitu hormat kepada tamunya yang datang. Maka sebaliknya kita harus saling menghormati. Kalau nggak menghormati, nggak bakalan diundang. Dan kalau tidak saling menghormati, dia juga nggak bakalan datang. Banyak juga ulama yang kalau ada undangan gengsi, tidak mau hadir, karena dia juga merasa tukang dakwah, lalu suruh menghadirkan dakwah, itu biasanya mau. Itu dia tukang ceramah, dipanggil suruh hadir doang, suka nggak mau. Jadi situ diberi amplop hebat. Aduh, diskusi kan. Ya. Tapi kalau saya mangga begitu, di wilayah dihormati sama masyarakat, dapat kiai hadir, nanti tutup doa aja, nurut aja, asalkan sehat, tidak benturan. Itu aja saya memang prinsipnya. Selama kita memang sempat sehat, datang. Tapi kalau kita tadi kata sama-sama punya acara, ya mohon maaf, tapi gitu aja. Ya. Kemudian mencaci, bisa jadi orang sakit hati, mencela, ya, mengumpat, dan diumpat akan menangis. Sedangkan rusaknya hati adalah karena ujub.
karena ria, karena takabur, karena kikir, karena hasud dan sebagainya. Jadi ada penyakit lisan, ada penyakit hati. Ya, makanya hati harus diobati tuh. Ya, tombo hati ono 5 perkara eta. Ya. Nah, maka oleh karena itu apabila hati manusia dihinggapi penyakit tersebut, maka malaikat menangis karena menyesalkannya. Kata malaikat, saya ini sangat disayangkan. Ini manusia kenapa ingin bergabung dengan setan? Sangat disayangkan. Manusia harus tetap manusia. Bertindaklah, berkatalah, berperilakulah sebagaimana kudratnya manusia. Jangan kamu rupa manusia, bentuk manusia. Kenapa berperilaku seperti setan? Sehingga banyak bahasa-bahasa seperti ini. Serigala berbulu domba. Gara-gara apa? Gara-gara kasus. Gara-gara kasus. Kalau nggak ada kasus, akhirnya kasus yang terjadi di kalangan manusia malah yang jadi fitnah adalah hewan. Kambing hitam, kambing lagi aja jadi sasaran. Padahal yang berbuat manusia. Ada orang maling ngerampok, apa disebutnya? Kucing garong. Ya kan? Nah itulah diantaranya. Maka kadang-kadang yaitulah manusia marah sehingga dianggap manusia yang lain seperti hewan, seperti binatang. Padahal kita ini kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam rupa bentuk yang paling indah. RT pakai helm keren, pakai kacamata keren, pakai batik keren, pakai celana keren, pakai sarung keren. Coba kamu pakai sarung, ya, pakai BH. Tetap mau didandani model kayak apa, tidak ada pantas-pantasnya kecuali manusia ini. Ya kalau Kobo misalnya dia pantas ini tuh, mungkin dia udah buka konveksi. Ya. Nah kemudian kita bergeser, masih ada waktu, makalah yang ke-16. Ya.